Lu ngerasa gak sih? Iya. Yang repot tuh jadi kita ya? Iya. Gue pernah bilang gini, zaman Nabi, atau zaman kebaikan lah ya, dimana yang mimpin tuh Islam gitu. Yang repot tuh orang-orang mau berzina. Iya. Mereka yang mikir gimana caranya berzina ya? Iya. Gimana caranya mabuk ya? Iya. Mereka yang pusing gitu. Iya. Sekarang kita yang pusing. Orang-orang itu bodo amat. Bodo amat. Jangan anakku gitu loh. Zaman dulu orang-orang bodo amat mau sholat pinggir jalan mau. Kita yang capek-capek masukin pondok. Sampai pondok ada lagi kasus-kasus di pondok. Kalau dulu kan sebenarnya yang mempersulit itu kan adalah mengakses ya. Dulu apa sih kayak stensilan gitu kan. Kalau pornografi kita menyebutnya. Nggak tahu sih Ustaz baca apa enggak. Kalau zaman dulu stensilan buku-buku dari gambarnya udah kelihatan ini nggak bener nih bukunya nih. Dulu ada tuh majalah-majalah khusus dewasa. Betul. Komik khusus dewasa. Tapi itu kalau memilikinya pun kan harus punya duit. Iya. Tentu tidak punya anak kecil untuk bisa ke sana. Ketahuan malu. Mampus dah ketahuan tuh malu itu kan. Jumlah cetakannya juga terbatas kan. Betul. Dan semakin daerah semakin sulit tuh. Bisa agak ke kota-kota dikit baru ada terbitan-terbitan kayak gitu. Daerah kampung banget udah nggak ada buku-buku begitu. Internet juga nggak ada. Kesini-sini pas ada internet pun websitenya tuh nggak jelas gitu kan. Masih nggak kayak sekarang. Kalau dibilang sekarang ya nggak guna namanya blokiran tuh. Nggak guna ya. Pemerintah tolong Anda harus tahu itu. Maksudnya kayak lu cuma memperkaya perusahaan VPN aja. VPN. Karena nggak guna. Jadi kalau dibilang semudah apa sekarang anak-anak mengakses yang hal-hal buruk kayak pergaulan bebas, menurutku kalau mau yang ekstrim dia nyari dapat dengan mudah banget. Kalaupun mau yang tipis-tipis ya, itu di media sosial yang nggak ada filter kayak Twitter tuh banyak ya. Telegram, jadi ngerti gak sih? Kalau nyari IG mungkin agak sulit lah. Tapi Twitter karena kan si Elon Musk kan beli itu kan untuk ngebuka seluruh filter sebenarnya. Dia nggak ada. Sebelum dibeli Elon Musk aja. Udah ada. Twitter tuh udah berasa situs pornografi. Iya, Twitter tuh sama Telegram. Jadi aku ngerasa adalah ini khususnya yang nonton kan harusnya sih di atasnya udah usia bukan bocah ya, remaja lah ya. Bahwa satu kalian jangan coba-coba. Yang kedua adalah kalau ada adik-adik itu ataupun anak harus hati-hati banget loh. Jangan dikasih. Karena medsos nih Twitter, dia cuma pakai Telegram nih. Enggak. Itu tempat bahaya banget di mana orang bisa bertransaksi. Bukan transaksi mah. Transaksi itu kan ada duitnya ya. Ini tuh gratis gitu bisa diakses. Itu berbahaya banget. Ya, kalau bilang dampak sih ya udah banyak ya dampak. Dan interaksi antara human orang ke device itu. Ini juga sudah disetting membuat orang itu kecanduan. Oh, gimana tuh? Membuat orang itu tidak betah lama untuk meninggalkan media sosial. Oh iya betul. Ya kayak tombol like. Iya. Kemudian nanti ada share, ada macam-macam lah fiturnya. Kan scroll itu gampang. tidak dibuat sekedar bagusnya kayak apa, tapi diteliti ini bagaimana pengaruh ke psikologis orang, sehingga memancing mereka untuk bikin konten, merasa puas ketika di like dan seterusnya, merasa kemudian hidupnya itu jadi aneh kalau nggak bersatu dengan media sosial, sehingga nanti ketika ketemu dengan konten-konten yang kayak gitu, itu lebih cepat loh untuk kena. Betul, setuju. Dan konten-konten kayak gitu, itu nongolnya, jangan bayangin ini pornografi ya. Konten pemikiran Ustaz. Kalau contoh live TikTok deh. Coba aja lu buka TikTok live, lu scroll, nemu aja LGBT. Nemu aja cewek yang something wrong. Tapi kadang-kadang mereka tuh kan gak mungkin membuka-bukaan. Karena itu melanggar aturan di live kan. Tapi dia tuh ngajarin, ngerti gak sih? Dia tuh nunjukin bahwa ini lo pasangan aku sama-sama perempuan sama laki-laki, sehingga dan fansnya tuh ngerti gak sih kayak yang di kolom komentar tuh banyak banget, dan dia dengan bangga. Jangan bayangin orang nyari famous ya, karena ini kadang-kadang follower yang nonton cuma 50, 20, artinya dia tuh cuma pengen berekspresi aja. Anak-anak kita kalau nemu tuh bahaya banget. Loh. Iya. Daripada yang gambar dan film yang vulgar. Iya betul. Kenapa lebih berbahaya? Karena masuknya ke benak anak-anak kita, ke remaja, itu tanpa filter sama sekali. Betul. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa critical area itu makin gede, makin ketutup kan. Iya. Tapi bisa dibuka oleh hal-hal tertentu. Salah satunya misalnya ketika dia suka sama orang. Misalnya dia ngefans sama orang, atau dia follow kepada orang yang dia kagumi misalnya. Rasa kagum itu membuat apapun yang dia pertunjukkan itu langsung dia serap tanpa melalui
screening di critical area. Setuju. Bahaya banget idolizing gitu ya. Untuk orang lain mungkin dia lihat orang lain dia akan mikir ini saya setuju atau enggak, saya terima atau enggak. Tapi untuk dia karena dia udah suka maka akan langsung masuk gitu. Setuju. Itu terjadi sih. Misalkan ini contoh ya. Lagi-lagi ini bukan masalah vulgar tadi. Contohnya nih di Korea misalkan. Ini ngomong K-pop misalkan ya. Ketika idolnya akhirnya terpaksa menikah karena sudah mau 3 bulan lagi lahiran anaknya. Orang-orang dengan santai kan berkomentar keren ya bertanggung jawab. Karena udah ngidolain, gak mungkin dia nyalahin. Gak mungkin dia gak nyangka ya kamu ternyata di belakang itu berzina. Dia bilang ya wajar dong, namanya juga non muslim. Udah mulai ya wajar dong. Wajar. Yang dimunculkan sisi baiknya. Sisi baiknya masih mending. Padahal memunculkan satu sisi baik, dia menangkap banyak sekali yang negatif. Betul. Yang terbaru deh, Song Joong Ki kan mau nikah tuh teman-teman ya, sama orang bule. Kan cerai kemarin. Iya cerai kan. Ini mau nikah lagi sama, udah nikah malah. Dikabarkan udah nikah sama bule gitu, artis luar negeri. Tapi ya itu dalam kondisi istrinya udah belendung. Nah itu orang nggak ada yang ngomentarin itu. Song Joong Ki-nya belendung. Istrinya dong. Istrinya, oh iya dia cowok ya. Iya. Yang cewek itu siapa? Film Full House kan? Iya, Song Hye Kyo. Iya. Song Hye Kyo-nya mantan istrinya. Itu yang cerainya itu yang ceweknya. Iya. Oh. Nah si cowoknya nikah lagi sama artis bule, cewek bule. Nah tapi itu contoh kecil. Ada juga boy band juga banyak. Ya itu semua komennya sama. Komennya adalah ya support, dukung dan lain-lain. Maksudnya sudah tidak banyak orang mempermasalahkan hamil di luar nikah gitu. Jadi kayak pelan-pelan tadi. Jadi kalau bilang ada aksesnya gimana aksesnya? Ya lu tontonan sehari-hari yang diizinkan mama papahnya loh ini. Kan siapa sih nggak ngizinin nonton K-pop gitu. Ya, tapi kita mau nyalain juga nggak bisa. Karena yang dia tonton secara zahir bukan hal yang salah. Dia nggak nonton orang lagi ngapa-ngapain. Dia cuma kayak nonton infotainment aja nih artis ini melakukan pernikahan dengan ini ya udah. Lebih tepatnya dia cuma nonton drakor pertama, nonton K-pop, nyanyi lagu, ngefans dulu. Ketika idolnya ini ngelakuin hal yang keliru, oh biasa aja. Itu kan masalahnya gitu. Aduh gimana ya? Susah gitu. banget kalau ditanya apakah anak sekarang gimana kemudahan akses. Ya mudah banget lah yang lu bilang tadi. Gampang banget makanya aku tuh khawatir nanti kalau ke anakku gitu ya. Tarik ulurnya gimana kalau seandainya dilarang semuanya, udah kayak dipasung nih anak supaya kamu tidak terkena fitnah dunia, tentu itu juga salah gitu ya, anaknya juga nanti tidak berkembang dan tidak jadi apa-apa, malah lebih berbahaya lah gitu kan. Tapi kalau dikasih akses juga nanti dia nggak bisa ngerem, direm malah ngebantah atau gimana gitu ya, maka tarik ulur ini kan selalu aku kalau ngobrol sama Fuad gimana ya, tarik ulur anak asli gimana seimbangnya, anak kita kasih misal nak ini loh nak dunia ini lagi rusak nak, tapi jangan sampai dia enak ya kayaknya gitu ya, malah tertarik ke sana gitu ya. Lu ngerasa gak sih? Iya. Yang repot tuh jadi kita ya? Iya. Gue pernah bilang gini, zaman Nabi, atau zaman kebaikan lah ya, dimana yang mimpin tuh Islam gitu. Yang repot tuh orang-orang mau berzina. Iya. Mereka yang mikir gimana caranya berzina ya? Iya. Gimana caranya mabuk ya? Iya. Mereka yang pusing gitu. Iya. Sekarang kita yang pusing. Orang-orang itu bodo amat. Bodo amat. Jangan anakku gini loh. Zaman dulu orang-orang bodo amat mau sholat pinggir jalan mau. Kita yang capek-capek masukin pondok. Sampai pondok ada lagi kasus-kasus di pondok. Kasih bawa ke sini kayak kita yang repot. Jadi sekarang seolah-olah jadinya sekarang tuh yang normal itu hal buruk, yang mau baik lu pikir sendiri dah. Makanya muncul kalimat kan, ya salah emak lu lah nontonin lu. Mak lu yang harus yang larang. Lu mesti jadi kayak seolah-olah kok salah mak. Kok jadi kita yang repot gitu. Kita yang mau baik jadi yang repot, sedangkan yang buruk diberi akses sebebas-bebasnya. Kebalikan banget sama zaman-zaman kayak Islam yang mimpin gitu, kayak kok jadi harusnya mereka yang repot ya. Makanya pola-pola pendekatan kepada anak-anak itu memang bener-bener harus gimana ya? Saya lebih memilih bukan menyentuh ininya dulu gitu loh, tapi ininya itu loh. Hatinya. Ketika mereka percaya dengan kita, betul. Kalau ada masalah cerita dengan kita, betul. Sebuah poin yang menurut saya pencapaian luar biasa. Yang luar biasa. Seorang anak mau bercerita kepada orang tuanya dan itu salah satu yang jadi indikasi hari ini apakah anak ini bermasalah atau tidak. Kalau sudah diem-dieman, nggak pernah ini di rumah baik-baik tapi nggak pernah ngobrol, ini dikasih itu. Dan itu awal masalah besar loh. Itu awal masalah besar dan ternyata itu banyak terjadi. Bahkan orang-orang yang notabene katakanlah anak-anak yang kemudian sekolah di sekolah katakanlah agama Islam, itu ketika kemudian dengan orang tuanya biasa-biasa nggak pernah main, itu ternyata di luar itu ngeri sekali gitu loh. Betul. Nah itu yang pada akhirnya menurut saya menjadi salah satu PR ya orang tua untuk kemudian menjadikan dia sebagai sesuatu yang sangat dipercaya oleh anaknya. Memunculkan kepercayaan. Jadi
Anak itu tidak akan kemana-mana ketika dia punya masalah, ketika dia punya sesuatu pertanyaan, ketika dia pas galau, dia pas baper gitu ya. Dia tidak akan lari ke media, sekalipun kemudian akses media itu sangat gampang. Tapi akses ke ayahku lebih gampang, lebih menyenangkan. Menyenangkan. Gitu. Dan bagi saya pribadi, saya juga masih belajar untuk itu. Betul. Tahu bagaimana kemarin kan, udah 2 hari nggak mau kembali ke pondok. Kepancing kan emosi atau apa. Tapi dari situ saya coba untuk ngobrol sama istri, Kak ada apa ini. Kita tanya, dia minta cerita. Intinya cuma satu, dia baper sama adiknya aja katanya gitu ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kenapa? Ketika itu di pondok itu kan ada tes psikologi. Ini gimana sebenarnya anak saya, Ustadz, beliau cerita, Anda tuh gini. Alhamdulillah. Artinya secara ukuran para psikolog ini masih lumayan baik gitu loh. Cuman ketika kemarin kan sudah sampai halaman pondok tiba-tiba nggak mau pulang. Itu rasanya. Tapi dari situ kemudian ya Allah, selalu kalau Ustadz kita bilang selalu ayo orang tua, koreksi diri, jangan-jangan ini karena kita. Makanya tadi kok yang repot jadi kita. Iya benar Bang. Tapi pada akhirnya ya itulah anak kita, bagi saya pribadi adalah sumber ilmu bagi kita, karena Allah menitipkan itu untuk meluaskan kesabaran kita. Cuman lagi-lagi saya sepakat dengan pembukaan tadi bahwa anak kita itu hidup di zaman yang saya itu sangat berbeda sekali. Ya soalan media, soalan apa, nggak tahu. Kalau hari ini kan mungkin paling mentok TikTok, IG. Oh besok bisa. YouTube. Besok Meta. Besok mereka sudah pakai hologram. Mereka di rumah kayaknya cuma ngapain, tiba-tiba pikiran mereka sudah ada di mana-mana. Kita nggak tahu gitu loh. Maka inilah pentingnya. It's okay, media nggak mungkin kita hindarkan dong dari mereka. Betul. Di sosial media. Tetapi kita menjadikan ini, PR kita itu adalah memahamkan bahwa media itu ya kayak pisau. Media itu ya kayak apapun yang di hadapan kita, mau kita jadikan baik ya baik, buruk ya buruk. Betul. Nah itu PR yang, kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu maksudnya adalah dalam hal itu gitu loh. Jadi dari sisi pembinaan keimanannya, kemudian kepribadiannya, polanya sama. Cuma ada sesuatu yang beda di zaman anak kita gitu. Ini yang perlu kita siapkan. Kayak tadi. Jadi bukan agamanya yang dirombak-rombak ya. Iya. Bukan kemudian sekarang udah nggak zamannya lagi diatur-atur pergaulan laki-laki dengan perempuan. Bukan begitu. Itu. Tapi yang dijumpai oleh anak-anak kita adalah dunia di mana semua itu terhubung dengan internet. Betul. Teknologi komunikasi sudah secanggih ini. Betul. Maka anak-anak kita juga harus kita siapkan agar ketika berhadapan dengan itu, bahkan teknologi itu ada di tangan dia, itu nggak kemudian membuat dia terhanyut ke sana, tapi tetap jadi tools dia gitu. Dan harus diyakini bahwa kalau memang Nabi Muhammad Nabi terakhir kan berarti harusnya seluruh ajarannya tuh berlaku sampai akhir zaman gitu loh. Jadi percayalah seaneh apapun besok yang muncul media apapun, insya Allah obatnya sama gitu ya. Itu aturan Allah gitu. Jadi itu instalan yang penting sebenarnya kan untuk di awal-awal itu. Cuman bagaimana anak ini mau nerima kan tadi lewat kepercayaan tadi harus dibangun tuh. Betul. Itu penting banget. Itu pintu awal agar anak kita selalu terkoneksi ke kita. Gitu. Dan itu perlu dibiasakan tiap hari. Nah kalau saya di rumah itu biasanya kalau pas pulang dari sekolah itu selalu kita ajak ngobrol. Tadi serunya gimana di sekolah? Dia akan ngomong. Kalau udah terbiasa cerita terus begitu, nanti apapun dia akan ceritakan ke orang tuanya. Jadi membangun kebiasaan itu ya. Itu sama dibuat dia nyaman banget ketika ngomong dengan orang tua, itu respon dari orang tua menyenangkan buat dia. Enggak kaget yang langsung ngehardcore. Kamu ini. Kenapa begitu? Wah itu kayak misalnya. Tapi emang kaget juga sih. Kayak misalnya Hasan atau Aisyah misalnya habis nonton YouTube. Nanti untuk ngecek itu tanya aja. Tadi nonton apa? Ceritanya gimana? Gini-gini. Seru ya, bla bla. Terus kita nanti juga balik. Ayah kemarin baru nonton atau baru baca, ada yang seru banget. Mereka akan respon, emang nonton apa? Nah, mulailah terjadi dialog. Iya. Gitu. Betul. Nah itu hal-hal yang hari ini terkadang karena saking banyaknya media, itu sesuatu yang terlupakan jadinya. Ngobrol sama anak. Kita ngerasa dia sudah tahu lah. Udah nyaman, udah diem kok. Iya, udah diem. Justru diemnya dia itu bahaya. Sumber masalah nantinya gitu. Iya. Gitu. Jadi pembelajaran lagi ya buat kita ya. Jadi gimana kesimpulannya teman-teman terkait pergaulan bebas dan kaitannya ke anak-anak nih? Ya. Kalau saya pribadi, dunia teknologi, sosial media apa segala itu terus akan berkembang. Dengan
ragam dengan segala macam yang kita nggak bisa membatasi. Ya, betul. Ya. Tetapi ketika kemudian kepada anak, kitalah yang harus menjadi batas itu semuanya. Maksudnya apa? Ketika mereka ingin mengakses, maka anak itu harus ke kita dulu. Ayah ini boleh nggak? Ayah ini atau mungkin bunda ini boleh nggak? Nah, bagaimana untuk menciptakan itu? Maka disitulah pentingnya kita menjadi teman untuk anak kita. Anak kita senang curhat pada kita, dan itu harus dibangun tadi kebiasaan untuk kemudian ngobrol dengan anak-anak zaman sekarang. Pun walaupun bukan dengan anak kita pun juga harus menurut saya menempatkan anak-anak itu ya teman kita gitu. Iya. Gitu. Jangan sampai kemudian anak-anak itu kita hakimi. Iya. Kamu nonton ini bla bla bla. Udah tanya aja kemarin nonton apa? Yuk kita cerita yang baru ditonton. It's okay gitu loh. Jadi membuat anak-anak nyaman berteman dengan orang tua. Oke. Dari Ustaz Hidayat mungkin? Ya, dan tadi kita kan bicara tentang bagaimana sebuah maksiat yang kemudian kita pandang itu buat kita ngeri banget. Iya. Tapi buat orang lain sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dinikmati. Iya. Anak kita pun bisa jadi loh nanti akan terjebak pada hal itu ketika melalui pola yang sama sampai ke sana. Maka yang perlu kita lakukan adalah menguatkan tadi yang disebut oleh Ustaz Cahyo tentang 2 MQ. Jadi kita kuatkan anak kita mulai dari bagaimana standar benar salahnya, kemudian bagaimana dia itu menjadikan itu sebagai kebiasaan di hari-harinya, sehingga di tingkat qanaah, di tingkat rasa, hati mereka itu dikuatkan oleh tadi hal-hal yang baik tadi. Iya. Sehingga ketika nanti ada yang buruk dia jumpai di media sosial, di kecanggihan yang ada di sekeliling mereka itu masih ada qanaah yang membentengi mereka gitu. Untuk bisa sampai merubah pemahaman ini ada benteng-bentengnya gitu. Iya. Dan itu butuh dibentuk gitu. Oke. Dari Rizko mungkin? Selagi kita namanya kita selagi masih di dunia ini ya, pasti namanya kemaksiatan itu pasti ada. Kebatilan itu pasti ada sampai nanti akhir zaman gitu. Maka kalau kita ngebahas perzinahan, friends with benefit, dunia alter, terus gimana dengan anak-anak, tentu orang tuh banyak teori akan begini loh supaya anak kita bisa terhindar dari ini ataupun disibukkan dengan hal positif. Bagus, tapi terkadang teori hanyalah teori, karena aku dulu ketika masih kecil juga tumbuh kembang itu sering banget dapat penyuluhan jauhi narkoba, pendidikan misalnya, para narkoba segala macam. Temanku banyak banget kena narkoba gitu. Jauhi zina segala macam, jauhi pacaran, masih banyak yang hamil di luar nikah gitu ya. Jadi menurutku aku nggak tahu, kalau ditanya banyak yang bilang gimana ya Mas supaya anak saya ini selamat dari fitnah di zaman ini sekarang gimana? Gak tahu Bu gitu. Ya yang minta tolong sama Allah deh kayaknya, cuma Allah yang tahu. Makanya kalau seandainya nanti gimana Aryo, aku juga akan berusaha yang terbaik, tapi di luar itu harus doa. Kayaknya aku harus berserah diri. Aku juga nggak tahu ya Allah gimana tolong anakku ini diselamatkan. Secara teori udah masuk akal. Iya, aku pun minta diselamatkan karena begini. Buat teman-teman mungkin yang belum masuk ke dunia kemaksiatan yang begitu parah tadi, ataupun yang sudah kecicip lah, yang sudah pernah nyobain FWB, yang sudah masuk ke dunia alter, keluar dari situ itu susahnya bukan main. Apalagi kalau sudah ada adiksi-adiksi yang terlibat di situ. Aduh susah, berdarah-darah lah kalian untuk berhenti dari dunia seperti itu ya. Maka satu-satunya cara tuh ya berdoa, minta dikuatkan. Karena percaya deh, kalau ngandalin diri sendiri nggak bakal selamat dari fitnah, nggak bakal bisa keluar dari kemaksiatan. Betul. Gitu loh. Itu bener, itu penting banget. Udah, gua mah nggak tahu lagi. Allah, aku nggak tahu gimana nih. Bingung aku. Kita tuh lemah banget. Iya. Dan saya benar-benar merasakan ya di keluarga saya, di keluarga yang juga, banyak itu bukan yang keluarga saya. Ke atas ya. Jadi pernah nih saudara saya kemudian terjatuh di dunia yang agak gelap tadi. Tapi alhamdulillah sekarang masya Allah luar biasa. Dan kalau saya lihat orang tua saya, ya Allah berdoanya tuh nggak pernah putus. Kadang kita nggak tahu ya, kadang kita nggak tahu bisa jadi rutin sholat malam itu ternyata efeknya ke sana. Kita nggak tahu. Temenku dan nyata begitu ya asli. Bisa jadi efek ibunya. Bisa jadi kita ini sekarang masih ada di jalan ini. Efek doa ibu bisa jadi aku juga. Asli. Aku juga ngerasa selalu aku bisa hijrah tuh karena ibuku. Asli.
Sumpah. Aku kalau ingat itu. Karena kalau dia dari usaha kita kayaknya kita nggak usaha amat ya. Apa gua udah jadi dunia alter tadi kali gua. Iya, kalau nggak doa ibu juga kali. Dan kadang saya ngobrol dengan istri itu ketika mendapati anak-anak gampang banget diarahkan. Ini bukan karena kita hebat parenting loh. Iya benar bisa jadi. Itu bisa jadi karena neneknya mereka yang duanya nggak pernah putus. Maka yang sering saya minta ke orang tua ketika telepon, ketika ketemu, yang nggak pernah tidak saya ucapkan adalah minta doa. Benar. Dan Masya Allah setiap WA dengan kita, setiap telepon dengan kita, di akhir tuh selalu kalimat doanya tuh saya sampai hafal banget. Diulang-ulang terus sama neneknya anak-anak saya. Iya. Ya Allah, saya jadi ingat ketika Rizko tadi ngomong. Masya Allah itu penting banget. Kita itu nggak doa. Iya, teori boleh dipelajari, tapi saling mendoakan lah gitu. Kita berdoa dan juga saling mendoakan. Karena jujur aku hopeless kalau gimana ya. Gue juga bukan orang baik. Ditanya parenting gue kagak paham. Tapi aku takut anakku jadi rusak gitu loh. Iya. Gitu ya. Itu yang kemarin kan sempat yang kakakku itu kan. Ada yang tanya begitu. Ya. Jadi awalnya tuh kita kasih gimana cara masuk ke dunia anak. Tak gini. Terus terakhir ya saya sampaikan pesan Ustadz Hafiz itu. Ya semua itu cuman teori. Persis yang disampaikan di situ. Ya gimana ya gitu loh. Sementara kita aja jauh dari Allah. Sementara kita kira-kira begitulah. Jadi intinya bahwa kita boleh mengambil banyak teori. Harus start supaya ada bekal juga. Berbekal. Jadi teknik-teknik. Iya, tekniknya juga tetap. Teknik itu kita pelajari. Ikhtiar. Tapi yang utama itu yang tidak boleh beda itu adalah ketika kita tadi minta kepada Allah. Bahwa teknik nangani Hasan dengan Aisyah itu beda loh. Itu kan juga hal yang juga harus kita pelajari juga gitu loh. Betul. Gitu. Nangani Ari juga beda, nangani Kaisah juga beda gitu ya. Artinya itu juga harus kita pelajari, tapi tadi landasannya adalah itu adalah bagian dari cara kita untuk meminta kepada Allah. Benar. Iya, kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kan gitu. Iya. Gitu sih. Gitu teman-temannya, semoga bermanfaat dan ini nggak menjadikan kita justru santai-santai ya. Bener. Karena khusus yang lebih muda akan lebih cepat, lebih awal dia mulai untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar, berikhtiar dan juga tadi berdoa, saling ngedoain aja ya. Itu dia, mungkin sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan lebih menarik lagi. Jangan lupa daftar membership. Oke. Dadah. Assalamualaikum.